Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rumawan dari Setiawali 9 Semarang dengan program studi PGMI yang akan menyampaikan mata pembelajaran PGMI dengan dosen pengampu Pak Maskur SPDI. Baik, langsung saja. Standar kompetensi dan kompetensi dasar itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, kompetensi dan unsur-unsurnya. 2. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. 3. Langkah-langkah perumusan standar kompetensi dasar. 4. Perbedaan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran PGMI. 5. Temuan standar kompetensi mata pelajaran PGMI. 6. Temuan kompetensi dasar mata pelajaran PGMI pada masing-masing kelas. Dari yang pertama, yaitu kompetensi dasar dan unsur-unsurnya. Pengertian kompetensi dasar menurut Mendiknas SK 04U2002, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. Definisi tersebut mengandung 3 potensi, yaitu akal berpikir atau mental, yaitu seperangkat tindakan cerdas; potensi perasaan atau emosi, yaitu penuh tanggung jawab; dan potensi untuk kinerja melaksanakan tugas-tugas. Seterusnya, yang kedua itu unsur kompetensi. Menurut Stephen P. Baker dan Jack Gordon, perbedaan bahwa dalam suatu kompetensi terkandung beberapa unsur, yaitu pengetahuan, knowledge, yaitu kesadaran di bidang kognitif. Misalnya, seseorang guru mengetahui cara melaksanakan kegiatan identifikasi, penyuluhan, dan proses pembelajaran terhadap siswa. B. Pengertian atau understanding, yaitu kedalaman kognitif dan afektif siswa. Misalnya, ketika seorang guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran harus sudah menguasai pemahaman yang baik terhadap keadaan siswa sehingga pembelajaran tersebut akan berjalan dengan baik dan efektif. Yang C. Keterampilan atau skill, yaitu kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. D. Nilai atau value, yaitu suatu norma yang telah diyakini secara psikologis telah menyatu dalam diri individu. E. Minat, interest, yaitu keadaan yang mendasari motivasi individu, keinginan yang berkelanjutan, dan orientasi psikologis. Misalnya, seorang guru yang baik selalu tertarik dalam membina dan memotivasi siswa agar dapat belajar sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya yaitu poin B, membahas tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pertama, pengertian standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan semester. Standar kompetensi terdiri atas jumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional. Sedangkan standar kompetensi mata pelajaran sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Menurut Majid, standar kompetensi mata pelajaran dapat diartikan sebagai kemampuan siswa atau siswi dalam melakukan 1. Melakukan
suatu tugas atau pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. 2. Mengorientasikan tindakan agar pekerjaan dalam mata pelajaran tertentu dapat dilaksanakan. 3. Melakukan reaksi yang tepat bila terjadi penyimpangan dari rancangan semula. Dan yang keempat, melakukan tugas dan pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Yang kedua, pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal bagi peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. Untuk memperoleh perincian tersebut perlu dilakukan analisis standar kompetensi. Caranya dengan mengajukan pertanyaan kemampuan atau kemampuan dasar apa saja yang harus dikuasai siswa-siswi dalam rangka mencapai standar kompetensi. Pada proses analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana yang tercantum pada standar isi harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep, disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. B. Keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang C. Keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antara mata pelajaran. Demikian juga halnya kajian kompetensi dasar sama dengan kajian standar kompetensi. Yang poin C, langkah-langkah perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Langkah-langkah perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar yaitu 1. Guru perlu pedoman atau mengambil rumus SK dan KD yang disusun oleh BSNP berdasarkan mata pelajaran yang dimampu. B. Guru memilih SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan SK dan KD harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan semester. Yang C. Setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar. Pertanyaan dasar tersebut dapat digunakan 3 pertanyaan panduan, yaitu seperti berikut. Pengetahuan, apa sajakah yang harus dikuasai siswa-siswi? Kedua, keterampilan apa sajakah yang harus dikuasai? Yang ketiga, sikap atau perilaku apa sajakah yang dibatinkan dan diterapkan siswa? Poin D. Perbedaan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran fikih. Standar kompetensi mata pelajaran fikih yaitu suatu kualifikasi minimal peserta didik yang diharapkan bisa untuk menguasai ilmu fikih dalam setiap tingkat dan semester. Sedangkan kompetensi dasar mata pelajaran fikih adalah penguasaan minimal ilmu fikih yang harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. 2. Kompetensi dasar mata pembelajaran fikih yaitu acuan baku dari standar kompetensi mata pembelajaran fikih. Sedangkan standar kompetensi mata pembelajaran fikih adalah pembelajaran yang mengacu pada kompetensi dasar pembelajaran fikih. 3. Kompetensi dasar mata pembelajaran fikih adalah pembelajaran yang harus diajarkan kepada peserta didik. Sedangkan standar kompetensi mata pelajaran fikih adalah ilmu fikih yang harus dikuasai setelah mempelajari kompetensi dasar. Selanjutnya poin E, temuan standar kompetensi mata pelajaran fikih MI. Pada saat peserta didik masih berada dalam jenjang madrasah ibtidaiyah, karakteristik berpikir peserta didik masih operasional, konkret, dan holistik, sehingga dalam SK dan KD yang termuat dalam mata pembelajaran fikih dapat beberapa penemuan diantaranya yaitu ruang lingkup kajian fikih MI, kedalaman materi fikih MI, dan sebaran mata pembelajaran fikih MI. Jika ditinjau dari buku siswa yang dikeluarkan oleh Direktorat KSKK Madrasah,
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan Kementerian Agama RI tahun 2020. Yang pertama itu garis besar atau fokus perhatian fikih yang didasarkan pada SK dan KTMI dari jenjang kelas 1 sampai 6, yakni ruang lingkup fikih terdiri dari fikih ibadah dan fikih muamalah. Selanjutnya, sedangkan untuk keadaan materi fikih MI berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah dipaparkan di atas, mulai dari kelas 1 semester 1 sampai kelas 6 semester 2. Jika ditinjau secara keseluruhan, mayoritas materi yang disajikan cenderung kepada penggunaan fikih praktis dan di dalamnya mencakup materi yang kepada pengalaman yang real atau nyata sehingga dapat langsung diamalkan dalam kehidupan sehari-hari atau direct learning. Lalu pada perbedaan SK dan KT fikih, pemilihan kompetensi mata pelajaran fikih tampak telah sekuensi di mana pada kompetensi 1 semester 1 dan 2 telah terfokus pada pengenalan dan pengamalan mengenai rukun iman Islam dan tata cara bersuci. Untuk kelas 2 materi terfokus pada ibadah sholat, mulai dari pengenalan nilai-nilai yang terkandung dalam adzan sampai pada zikir. Pada materi kelas 3 cangkupnya lebih kompleks dengan sangat komprehensif, yakni mengenai macam-macam rukun, mengenai orang yang berhalangan sholat, puasa Ramadan beserta amalannya, dan macam-macam puasa sunnah. Kelas 4 sesuai dengan perkembangan biologis beserta didik mengenai materi yang akan mengantarkannya di kemudian hari. Materi tersebut mencakup fitan, balik, haid, dan itikam dalam mandi besar, namun dapat materi yang tidak satu paket dengan materi sebelumnya seperti loncatan pemahaman atau alur materi, yakni mengenai sholat Jumat dan macam-macam sholat sunnah. Pada KD kelas 5 nampak memiliki interlink antara materi satu dengan yang lainnya, yang di dalamnya mencakup zakat fitrah, infak, sedekah, kurban, haji, dan umroh. Sedangkan pada kelas 6 difokuskan pada muamalah. Baik, selanjutnya untuk poin F, temuan kompetensi dasar mata pelajaran fikih MI pada masing-masing kelas. Kita dapat mengetahui bahwa pengertian dari standar kompetensi menurut Harun, standar kompetensi adalah suatu kemampuan yang dimiliki peserta didik dengan persyaratan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat dicapai sesuai dengan mata pelajaran yang ditentukan. Sedangkan pengertian dari kompetensi dasar menurut Ahmad Nur Sobah, kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang mana di setiap mata pelajaran itu berasal dari kompetensi inti yang diturunkan. Jadi kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dikuasai dan dicapai oleh peserta didik dalam rangka untuk mengaktualisasikan standar kompetensi mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, berdasarkan SK dan KD yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menganalisis secara mendalam berdasarkan kemampuan terkait dengan isi maupun pengembangan SK dan KD pada mata pelajaran fikih kelas 1 sampai 6, baik itu dari semester genap maupun semester ganjil di madrasah ibtidaiyah. Maka penulis membagi persoalan mengenai pertama ruang lingkup kajian fikih MI, kedua kedalaman materi fikih MI, ketiga sebaran mata pelajaran fikih MI sebagai berikut ulasannya. 1. Ruang lingkup kajian fikih MI dalam buku siswa yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka mendukung dan mengimplementasikan KMA nomor 18 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab
pada madrasah yang dikeluarkan oleh Direktorat KSKK dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Kementerian Agama RI pada tahun 2020, yang mana di setiap jenjang masing-masing ditulis oleh para ahli pendidik yang berbeda-beda setiap orangnya. Fokus perhatian pada pelajaran fikih jika ditinjau dari SK dan KDMI kelas 1-6, yaitu orang lingkup fikih ibadah dan fikih muamalah. Selanjutnya, kedalaman materi fikih MI berdasarkan standar kompetensi SK dan kompetensi dasar atau KD. Dapat disimpulkan bahwa materi pelajaran fikih baik itu mulai kelas 1 atau secara konseksional sudah banyak menggunakan fikih praktis yang materinya lebih mengutamakan membahas pada pengalaman yang faktual, sehingga bisa langsung diamalkan atau diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebaran mata pelajaran fikih MI. Telah diketahui sebaran kompetensi pada mata pelajaran fikih MI mulai kelas 1-2 nampak telah sekuensial, di mana pada kompetensi dasar kelas 1 semester 1 dan 2 telah fokus pada pengenalan dan pengamalan mengenai rukun Islam dan tata cara bersuci. Pada kelas 2 semester 1 dan 2 materi terfokus pada ibadah sholat, mulai dari pengenalan sampai nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah sholat. Pada materi kelas 3, cakupannya lebih kompleks dan komprehensif, yaitu mengenal sholat rawatib, macam-macam rukun, macam-macam puasa, dan sholat tarawih. Pada kelas 4 semester 1 dan 2, materi terfokus pada perkembangan biologis yang sesuai dengan peserta didik sebagai pengantar di kemudian hari, dan materi tentang sholat sunnah sebagai pendukung sholat wajib agar peserta didik dapat implementasikan sholat sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Materi keempat mencakup khitan, tanda-tanda balik, tata cara bersuci dari hadas besar, sholat sunnah. Pada kelas 5 semester 1 dan 2, materi terfokus pada bidang ibadah. Materi kelas 5 mencakup macam-macam zakat, kurban, tata cara ibadah haji dan umroh. Dan untuk kelas 6 baik semester 1 dan 2, materi terfokus pada bidang muamalah. Kompetensi mata pelajaran fikih sudah mencakup 3 aspek, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.